Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Puji dan syukur tidak lupa-lupanya kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga pada malam hari kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dalam kelas belajar Guru PAUD Berdaya kita melalui room Zoom meeting ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam untayan lafaz lisan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bunda-bunda yang hebat yang ada di seluruh Indonesia, hari ini merupakan pertemuan perdana kita di dalam kelas belajar Guru PAUD Berdaya. Mudah-mudahan ini akan menjadi starting point yang bagus untuk kita semuanya, untuk saling meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri kita sebagai pendidik PAUD yang akan mendampingi dan mengayomi putra-putri hebat kita yang akan menjadi calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Baiklah, untuk mengawali Zoom kita pada hari ini, kita akan dengarkan lagu Indonesia Raya. Eh, Mari kita ikuti dengan hikmat dan bersahaja. Eh, Disilahkan untuk bersikap eh, sigap dan hormat segala. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanah, hiduplah negeri, bersatu akan Bangunlah untuk Indonesia Raya. Merdeka, hiduplah Indonesia Selesai. Nah, baiklah bunda-bunda hebat yang ada di seluruh Indonesia, sebelum kita masuk kepada sesi sharing dan diskusinya, eh, alangkah baiknya kami perkenalkan dulu tentang kelas PAUD Berdaya ini yang akan nanti diperkenalkan langsung oleh founder kita yaitu Bunda Nurlaila. Kepada Bunda kita persilahkan. Terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, guru PAUD hebat, pembelajar sepanjang hayat. Bersyukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas izinnya malam ini kita diberi kesehatan sehingga dapat belajar bersama untuk menambah ilmu dan pengalaman sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Meti tadi, kita sefrekuensi untuk meningkatkan kompetensi kita masing-masing agar dapat melaksanakan amanah, menjalankan tugas, memajukan anak bangsa untuk menyiapkan generasi emas di tahun 2045 mendatang. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin sebagai umat Islam, mari kita membaca salawat untuk Rasul junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik,
sekilas di sini saya akan menyampaikan bahwa kelas belajar Guru PAUD Berdaya ini muncul atau lahir berawal dari perenungan yang panjang. Betapa saat ini perkembangan dunia pendidikan cukup melejit dan Guru PAUD berada pada istilahnya tempat fondasi yang sangat menentukan anak-anak kita. Namun, sebagian besar dari kita belum memiliki modal yang cukup untuk memberikan apa yang menjadi tuntutan sebagian besar masyarakat kita. Saya yakin sebenarnya yang disampaikan Bu Meti itu sudah luar biasa. Namun begitulah guru PAUD yang ingin terus memberikan yang terbaik. Oleh karena itu, kita semua memiliki kemampuan untuk terus berkembang dengan cara bagaimana apabila kita mampu untuk membuka diri, untuk mengembangkan mindset kita, sehingga kita bisa saling belajar dan berbagi. Jadi, Guru PAUD Berdaya ini tujuannya adalah bukan untuk apa ya istilahnya memberikan, bukan saja untuk menuangkan, tapi menjadi ajang bagi kita untuk belajar dan berbagi nantinya. Artinya apa? Dari berbagai tempat kita bisa menimba ilmu. Dari berbagai tempat kita bisa membagikan. Saya yakin bisa jadi apa yang contoh sekilas dari Bu Meti tadi, itu loh yang sebenarnya pembelajaran. Kenapa? Karena kontekstual. Anak-anak belajar apa yang terjadi di lingkungannya, sehingga dia mampu mengembangkan potensi yang ada. Berikutnya, ibu-ibu mungkin di antara kita banyak yang sudah mengikuti kegiatan, baik itu pelatihan, webinar, workshop, dan lain sebagainya. Kita berharap di dalam guru kelas PAUD Berdaya ini bukan sekedar untuk mencari selembar kertas atau berupa sertifikat, tapi lebih dari itu ilmu yang didapatkan benar-benar nanti kita pahami, kita bisa laksanakan untuk bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran yang menyenangkan di kelas kita. Dan nantinya di antara teman-teman semua, siapa yang berharap untuk mengenalkan atau mencoba meningkatkan kompetensinya? Oh Bu, saya ingin berbagi ini, saya punya ini. Boleh, silahkan menyampaikan di grup, nantinya akan kita beri, akan kita fasilitasi sehingga masing-masing kita dapat pula untuk mengembangkan, meningkatkan kemampuan public speaking-nya. Boleh jadi kita bisa bicara di depan anak-anak, namun kadang-kadang di depan kawan kita grogi ya. Ada yang demikian ya ibu-ibu ya. Nah, jadi Benar. nanti di kelas belajar Guru PAUD Berdaya ini kita semua memiliki daya. Kita akan berdayakan teman-teman semua untuk meningkatkan kualitasnya. Insya Allah kita belajar bersama di dalam kelas belajar Guru PAUD Berdaya ini. Semoga perjalanan kita ke depan dapat berjalan dengan lancar dan kita harap siapa yang sudah masuk di dalam grupnya, kalau seandainya memang ingin belajar berkelanjutan, jangan keluar dulu. Kenapa? Karena mungkin besok-besok ada kegiatan-kegiatan atau pembelajaran-pembelajaran yang lebih menarik lagi. Mengapa demikian? Karena belajar itu bersifat dinamis, artinya terus berkembang dan setiap kita memiliki kemampuan untuk mengembangkan. Mungkin demikian sekilas apa yang bisa saya sampaikan malam ini. Dan kita berharap seandainya ada hal-hal yang mungkin ada kekurangan atau ada, wah kok seperti itu, kita semuanya berproses. Nah, proses itulah yang akan kita nikmati sehingga kita nantinya mendapatkan, wow, ternyata demikian adanya. Nah, mudah-mudahan artinya demikian adanya bagaimana? Kedepannya kita mendapatkan sesuatu yang wow. Demikian saja dari saya, Ibu Laila. Saya kenalkan dari tim kita, saya dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Nah, timnya terdiri dari 4 orang. Ibu Eka dari Tanah Datar, juga masih di Sumatera Barat. Ibu Ika Nelty Rizka dari Bangkinang,
itu dari Riau, dan Ibu Nani itu dari sebelahnya Pekanbaru ya, Kandis ya. Jadi nanti teman-teman semua bisa kita, insya Allah ada kesempatan mengembangkan diri di sini. Terima kasih, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sama. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima terima kasih kasih. Bunda Laila yang sudah memotivasi dan menginspirasi kita semua ya yang ada di dalam room ini. Mudah-mudahan seperti yang Bunda Laila sampaikan, dari awal yang baik ini mudah-mudahan akan lahir nanti para pendidik yang bersedia dan bersemangat untuk saling sharing dan berbagi. Kita buka seluas-luasnya kesempatan untuk Bunda Paut semuanya yang mau berbagi dan sharing untuk sama-sama kita belajar bersama di dalam kelas PAUD guru PAUD berdaya ini. Silahkan nanti boleh dikontak, kita punya grup WA, nanti di Japri saja, boleh Bunda Lailanya atau Bu Ika atau Bu Ananinya, nanti disampaikan. Mungkin ada tema atau hal-hal menarik yang ingin dibagi, kita atur nanti kelas-kelasnya agar kegiatan kita ini saling bermanfaat, saling ya, istilahnya memberi hal yang baik untuk kita semuanya. Oke. Bunda-bunda hebat seluruh Indonesia, hari ini sesuai dengan yang pamflet yang sudah kita bagikan, bahwasanya hari ini kita akan mencoba untuk mengupas satu hal yang lagi hangat-hangatnya saat ini, bagaimana implementasi pembelajaran mendalam di jenjang PAUD. Dan hari ini kita sudah hadirkan satu narasumber yang siap berbagi untuk kita semua, yaitu Ibu Nelty Rizka. Sekilas kami bacakan dulu CV beliau. Ibu Nelty Rizka merupakan salah satu dosen PG PAUD dari IPTAR. Kemudian beliau merupakan pemenang pengelola PAUD Inspiratif Nasional tahun 2021. Kemudian asesor Ban PDM Provinsi Riau. Sekaligus beliau adalah owner PAUD Terpadu Mutiara Bunda Bangkinang Kota. Nanti kita akan kenali beliau lebih jauh melalui paparan-paparan beliau dan giat beliau yang sudah beliau lakukan di eh, sekolah beliau ataupun di daerah beliau. Nanti dengan sharing yang beliau lakukan, eh, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi bunda-bunda PAUD yang ada di Indonesia seluruhnya. Nah, naik kereta ke Ramayana agar Tetap. menarik, bawa pengikat. Rancak Kita banget, belajar bersama-sama agar Bye. menjadi pendidik hebat. jago. Yeay, Satu lagi, mantap. dalam sangkar besi si burung balam, Keren, kaki diikat agar terpaut. rancak bana. Mantap. Implementasi pembelajaran mendalam kita terapkan di jenjang PAUD. Good job. Dengan segala kerendahan Yeay. hati, waktu yang seluas-luasnya, mari kita berikan kesempatan ini kepada Ibu Nelty Rizka untuk berbagi Enak nggak? kepada kita Enak. semuanya. Nanti silahkan disimak dengan baik dan kita akan buka sesi diskusi setelah paparan dari beliau. Silakan Ibu Ika. Baik, terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum Bunda-Bunda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah ya. Ini pertemuan perdana kita. Alhamdulillah tadi sudah diawali oleh Umi Nuraila. Assalamualaikum Umi. Ya, ini tim-tim kita. Ini ada Bu Nani juga. Assalamualaikum. Dan bunda-bunda semua dari seluruh Indonesia ya. Alhamdulillah tadi saya dengar ada yang dari Papua ya. Keren Bu Ika. Keren ya, dari Benar. jam 10 ya di sana ya. Hmm. Oke, ada juga yang dari ini, dari Jawa, dari Riau, dari Sumbar tentunya yang punya, yang tuan rumahnya ya. Oke, baik bunda-bunda semua, bapak ibu, ada bapak-bapaknya enggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Eh, di sini di malam hari ini mungkin izinkan saya untuk sharing ya, lebih tepatnya kayak Bu Eka tadi sampaikan. Mungkin kita bukannya pelatihan atau workshop yang buat kerja-kerja, apalagi ini malam. Eh, jadi kita lebih ke sharing session, bagaimana sih, udah sejauh mana sih pembelajaran mendalam di tempat kita masing-masing, seperti itu. Nah,
Mungkin boleh bunda-bunda nanti saya berharap di sesi ini nanti kita apa namanya itu saling berbagi pengalaman di daerahnya untuk implementasi dari deep learning ini. Nah, di sini sepertinya juga bukan semuanya nanti dari PAUD boleh sharing dari berbagai tingkatan, tetapi saya mohon izin dulu nanti akan lebih banyak membahas sesuai flyernya. Ini kita akan membahas di PAUD gitu ya. Nanti silahkan yang menyesuaikan kalau memang ada beberapa hal yang mungkin belum terlaksana seperti itu. Dan saya nanti juga mohon izin, ini bukan yang benar gitu ya bunda-bunda. Ini bukan mengajari di satu sisi, tetapi ini lebih ke sharing gitu. Kalau malam ini kita lebih ke sharing session. Nah, seperti Bu Laila tadi sampaikan, tujuan kita mengadakan kelas ini adalah untuk bisa sharing dari daerah manapun, dari manapun kita berada, bisa sebagai wadahnya untuk berbagi. Nah, nanti mungkin bisa jadi nanti suatu hari, seminggu, 2 minggu lagi nanti yang dari daerah mana gitu yang saling sharing. Jadi mungkin mengawali pertemuan perdana kita ini, izinkan saya untuk sharing terkait implementasi dari pembelajaran mendalam di satuan PAUD. Nanti yang sekolah-sekolah lain juga boleh sharing-sharingnya kita tunggu. Baik, tadi seperti yang sudah dikenalkan oleh Bu Eka dari Sumbar, ini biodata singkat saya. Saya biasa dipanggil Ika. Nah, hari-hari sekarang saat ini saya sebagai dosen PG PAUD di IPTAR dan pengelola di PAUD Terpadu Mutiara Bunda. Oke, nah sebelum kita lebih jauh membahas, saya mau tahu dulu nih di tempat bunda-bunda, boleh diisi di kolom chat. Sudah seperti apa sih sejauh ini implementasi deep learning-nya? Atau bunda udah taunya seperti apa, bagaimana? Boleh ada yang mau raise hand atau mungkin isi di kolom chat juga boleh, silahkan. Bu Irma, ada yang mau disampaikan? Bunda-bunda yang lain boleh dituliskan di kolom chatnya. Sudah sejauh mana nih? Udah ada yang nerapkan? Atau masih ikut-ikut pelatihan webinar-webinar? Oke, Kalau di iya silahkan. Bu Irma dari mana? ya izin Bunda, Iya, saya dari silahkan. TK Kenanga, Kijang Iya, Jaya, Kampar ya, iya. Riau. Di sekolah saya ini di satu kecamatan memang baru belum menerapkan sama sekali ya, cuman baru mengikuti pelatihan-pelatihan, itu juga cuman utusan-utusan aja, tidak semua guru dan tidak semua sekolah yang dapat mengikuti pelatihan-pelatihan eh, deep learning ini kan, pembelajaran ini. Oh, Tapi biasanya yang mengikuti pelatihan itu akan disampaikan pada saat kegiatan KKG atau PKG. Seperti oke. itu. Namun di setiap sekolah mungkin ada ya di Tapung Hilir tuh yang sudah mengikuti, maksudnya menerapkan di sekolahnya. Cuman untuk di sekolah kami belum mengikuti. Kami masih belajar, Bunda. Makanya saya menyempatkan diri untuk masuk ke sharing ini, ingin juga mengetahui bagaimana penerapan di sekolah itu. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Bu Irma. Oke, ini di kolom chat juga sudah banyak yang ngomen. Ada Bu Hayati. Oh, gabung ya, Bu Iyet ya. Alhamdulillah udah masih tahap belajar nih. Ini udah suhunya nih, udah sering kali belajarnya. Bu Sihku Maida masih tahap belajar. Bu Dian dari Mentawai, lah jauh nih Mentawai. Sejauh ini masih mengenal tahap belajar. Bu Suldaliati mengikuti LKG dan ini PKG. pun PKG ya. Oh, Iya. di tempat saya lebih mendorong siswa berpikir logis, memproses informasi. Oke, bagus sekali. Udah banyak yang memberikan dia. Nah, hari ini kita mungkin akan lebih ke sharing ya. Saya yakin dan percaya kalau untuk konsep secara materi itu sudah banyak.
Dan sebenarnya waktunya nggak cukup kalau cuma 1 jam atau setengah jam gitu ya, uh, untuk membahas lebih dalam. Tetapi saya berharap dengan waktu kita yang singkat di malam ini, kita bisa sharing session, kita bisa diskusi lebih ke implementasinya. Jadi nanti saya berharap bunda-bunda dari manapun nanti boleh sharing. Di Papua itu seperti apa, di Sumbar udah bagaimana, di Kampar gimana, di Siak seperti apa, di Jawa bagaimana, atau di tempat-tempat lainnya silahkan. Oke, nah secara ini kalau berbicara gimana pun kita memulai, tak kenal maka tak sayang, sedikitnya di awal kita jelaskan definisinya dulu terkait pembelajaran mendalam. Nah, pembelajaran mendalam ini sebenarnya bukanlah kurikulum baru gitu ya. Bukan kurikulum baru. Jadi bukan ganti menteri, ganti kurikulum, enggak. Tetapi ini adalah pendekatan di dalam proses pembelajaran yang sebenarnya kita tuh sudah menerapkan. Namun kita nggak tahu ini masuk kemana. Dulu kita ada kalau di PAUD itu ada belajar sambil bermain gitu ya. Bermain seraya ini belajar yang seperti itu. Nah, sekarang istilahnya berganti jadi joyful learning. Belajar menggembirakan. Sebenarnya itu kita sudah menerapkan di sekolah kita, cuma nanti ah, letaknya di mana seperti itu. Nah, pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Nah, mengapa sih perlu pembelajaran mendalam seperti itu? eh ini perlu untuk bagaimana nanti guru-guru kita semua, bunda-bunda dari tingkatan apapun, kita bisa terlibat secara langsung di dalam proses pembelajarannya untuk memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Berkesadaran di mana nanti guru lebih dapat membangun kesadaran peserta didiknya, memuliakannya. Pengembang belajar, pemanfaatan teknologi juga merupakan hal penting di dalam deep learning ini. Dan juga di pembelajaran ini nanti kita bisa menggabungkan berbagai multi dan interdisiplin ilmu pengetahuan. Nah, juga nanti bagaimana misalnya di awal setiap pembelajaran itu dari segi keagamaannya bagaimana. Ini penting loh. Mungkin ada hadis-hadisnya kalau memang yang Muslim bisa mengkaitkan ke sana atau nanti ini ke arah karakternya. Nanti dari segi sosial emosionalnya bagaimana, dari segi kesehatannya bagaimana. Nah, berbagai disiplin ilmu itu bisa saling keterkaitan. Nah, ini mungkin hal yang biasa di pembelajaran mendalam secara konsep-konsep, mungkin slide-slide di awal ini biasa. Nah, saya ingin lebih ke implementasi. Seperti tadi Umi Nurlaila menyampaikan di awal, kita itu lebih ke implementasinya di PAUD itu udah bagaimana gitu ya. Kita bisa saling sharing. Nah, bunda-bunda udah pernah dengar istilah 8334 di pembelajaran mendalam? Sudah ada yang pernah dengar istilah itu? Boleh diisi di kolom chat, sudah pernah atau belum? Oke, belum Bu. Oke. Nah, Belum. belum ya. Jadi 8334 ini sebenarnya bukan apa-apa, cuman ini hanya sebagai istilah atau rumus aja biar kita tuh mudah. Ada 8 dimensi profil lulusan yang ingin kita capai pada pembelajaran mendalam ini. Jadi ada 8 dimensi profil lulusan. Tiganya apa? Ada nanti 3 prinsip dalam pembelajaran mendalam. Ini sebagai cara atau rumus untuk kita lebih ingat sih pembelajaran mendalam itu yang seperti apa gitu. Jadi ada nanti 8 DPL, ada 3 prinsip pembelajaran, ada 3 pengalaman belajar yang dapat diimplementasikan di dalam pembelajaran mendalam, dan nanti itu ada 4 kerangka pembelajaran mendalam. Nah, jadi izinkan saya di malam ini kita fokus ke sini dulu. Kita nggak banyak-banyak gitu ya. Biarlah sedikit tetapi bisa kita implementasikan di sekolah masing-masing gitu. Nah, sehingga nanti mungkin di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas, oh dari segi perencanaan buat modul ajarnya seperti apa. Mungkin nanti kita bahas ke penilaiannya seperti apa gitu. Nah, hari ini kita akan membahas konsep dasarnya dulu dari rumus 8334. 8 dimensi profil lulusan,
3 prinsip pembelajaran mendalam, 3 pengalaman belajar mendalam, dan 4 kerangka pembelajaran mendalam. Nah, teman-teman dari manapun berada, udah tahu 8 dimensi profil lulusan apa saja? Ada yang sudah hafal? Ada yang sudah tahu 8 dimensi profil lulusan? Atau dulu udah kenal, boleh suaranya diaktifkan aja, nggak apa-apa, agak riuh, biar diskusinya lebih interaktif gitu ya. Karena kalau nggak ini, eh bingung juga nih ngobrol sendiri nanti. Udah pernah dengar 8 dimensi profil lulusan, Bunda-Bunda? Sudah, Bu. Udah. Udah. Sudah. Nah, Ya, Bu. yang dulu kita itu ini ya, dulu kita itu di ada 6 kalau dulu itu ada 6 ya dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang di pembelajaran mendalam itu ada 8 nanti dimensi profil lulusan namanya. Nah, sebelum kita ke satu-satunya, ini tadi yang 8334 nih. Mungkin yang sering muncul itu ini ya. Kalau saya di depan ini versinya, saya membuat memudahkan sendiri 8334 yang sering kita lihat ketika kita pelatihan terkait apa namanya itu, terkait pembelajaran mendalam, mungkin ini yang sering muncul gitu ya. Apa sih bagan ini? Nah, bagan ini adalah yang paling atas itu dimensi profil lulusan. Jadi ada delapan tujuan yang akan dicapai di dalam pembelajaran ini nantinya, seperti itu. Nih, dimensi profil lulusannya nih nanti akan ada 8. Kemudian nanti prinsip-prinsip pembelajarannya. Nah, prinsipnya ini nanti akan ada 3. Mulai dari berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Gitu nanti di prinsip pembelajaran. Kemudian di pengalaman belajarnya, itu nanti ada 3 tahapan juga proses yang dialami oleh anak. Mulai dari dia memahami, mengaplikasikannya, sampai merefleksikannya. Jadi step-step, atau kalau di ini sintaks-sintaks pembelajarannya, tahapan pembelajarannya, itu prosesnya yang dialami oleh peserta didik, itu nanti akan ada mulai dari tahap memahami, tahap mengaplikasi, hingga tahap merefleksi. Kemudian yang terakhir itu ada kerangka pembelajaran, di mana di kerangka ini nanti sebagai panduan sistematis dalam menyusun desain pembelajarannya. Oke. Ops, bentar. Oh, hilang ya ininya. Wah, sebentar. Hilang apanya? Bentar, bener-bener. Sudah muncul lagi, Bun? Belum, Bun. Diproses. Nah, sudah muncul, Bun. Sudah ya. Nah, ini dia. Nah, kalau saya tuh senang menampilkan ini di awal biar nggak terkejut gitu loh. Guru-guru kadang-kadang kita ketika melihat ada hal baru, oh berubah ya, ada 8 dimensi profil lulusan. Sebenarnya nggak berubah gitu. Nah, sebenarnya kita itu nggak berubah, tetapi beda istilah, beda, ada hal-hal baru memang yang ditambahkan, tetapi tidak mengubah yang lama. Dulu di dalam dimensi profil pelajar Pancasila, itu ada 6 ya, ada lagunya itu kan, 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang di dimensi profil lulusan itu ada 8. Yang mana di 8 ini nanti misalnya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sekarang di dimensi profil lulusan itu istilahnya berubah menjadi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sama kan Bun isinya? Masih sama-sama beriman dan bertakwa, tapi beda istilah. Dulu di dimensi profil pelajar Pancasila itu namanya mandiri, ada dimensi mandiri. Sekarang jadi kemandirian gitu. Dulu itu ada namanya bergotong royong. Sekarang jadi kolaborasi. Dulu berkebinekaan global. Sekarang kewargaan. Nah, sebenarnya itu nggak berubah. Jadi jangan sampai nanti teman-teman itu takut, kurikulum baru berubah lagi, beda lagi gitu ya. Nah, silahkan. Dulu namanya bernalar kritis, sekarang jadi penalaran kritis. Dulu kreatif, sekarang jadi kreativitas. Nah, memang dulu belum ada kesehatan dan komunikasi.
Sekarang ada penambahan dua hal ini di dalam dimensi profil lulusan. Ada kesehatan dan ada komunikasi. Nah, nanti di mana letaknya? Oke, 8334. Kita akan bahas satu persatu. Oke, baik, teman-teman. Nah, ini 8 dimensi profil lulusan. Keimanan dan ketakwaan itu letaknya di mana ya? Setiap anak itu nanti kita harap memiliki keyakinan akan keberadaan Tuhannya bagi yang Muslim, bagi yang non-Muslim. Nanti itu kan kita menghargai setiap keyakinan dan dan agamanya. Bagaimana dia mengamalkan nilai-nilai spiritual dalam kehidupannya sehari-hari sesuai keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Terkait kewargaan apa itu? Ini dimensi profil lulusan ini sama untuk semua tingkatan, baik dari PAUD, SD, SMP, SMA, kan ada 8 DPL. Nah, ini untuk kewargaan. Individu itu memiliki rasa cinta tanah air. Dulu di berkebinekaan global, ada juga nanti dia mengenal Pancasila. Nah, bagaimana rasa cinta terhadap tanah air, menghargai keberagaman budaya adanya. Misalnya di sekolah kita itu ada pembelajaran tentang budaya daerah, budaya lokal, mengenal hari ini aja misalnya, ini hari batik gitu ya. Hari batik nasional nih hari ini. Nah, di hari batik nasional setiap daerah kan punya batiknya sendiri ya. Kan beda-beda ciri khasnya. Misalnya setiap daerah itu nanti me- melakukan kegiatan membatik sesuai daerahnya masing-masing. Nah, di kegiatan itu nanti teman-teman itu bisa, berarti itu sudah termasuk salah satu DPL pada kewargaan. Nah, nanti di modul ajarnya itu muncul, kita bisa checklist di bagian kewargaan. Kemudian nanti misalnya dia memahami aturan dalam masyarakat, norma, menyelesaikan permasalahan, tanggung jawab sosial, komitmen, bahkan konteks kebinekaan global, itu nanti muncul di kewargaannya. Berarti itu termasuk bagian DPL dari kewargaan. Yang ketiga itu penalaran kritis. Nah, pada tahapan ini, individu yang mampu berpikir logis, analitis, dan reflektif dalam memahami, mengevaluasi, dan memproses penyelesaian masalah. Bagaimana di dalam kegiatan bermain kita di kelas nanti, misalnya anak kita ajak bermain balok, bagaimana dia bisa nggak memecahkan permasalahannya? Misalnya ketika baloknya jatuh, dia bisa nggak biar baloknya itu kokoh seperti apa ya? Misalnya dia berpikir di sana kan, dia akan menambahkan, oh baloknya harus ditambah nih pondasinya, balok-baloknya di bawah biar dia nggak jatuh. Ketika dia bermain Lego atau mungkin nanti ketika dia masang kancing baju, misalnya kayak gitu. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu akan menimbulkan penalaran kritisnya, itu bisa nanti tercapai di penalaran kritis. Kemudian yang keempat itu ada kreativitas. eh Nanti setiap individu itu yang mampu berpikir inovatif, fleksibel, dan kalau ini biasa di PAUD. Ada kegiatan mewarnai, bisa nggak nanti menggambar bebas, dia meningkatkan kreativitasnya. Nah, tetapi tidak hanya di PAUD itu kegiatan mewarnai dan menggambar gitu ya. Banyak kegiatan-kegiatan yang aktif yang bisa memberikan pembelajaran aktif bagi anak, misalnya melalui praktek langsung, misalnya melalui eksperimen, melalui bermain peran. Nah, itu bisa nanti menimbulkan kreativitas anak. Nah, kemudian ada yang kelima itu ada kolaborasi, bagaimana anak nanti bisa gotong royong kerjasama di dalam pembelajaran. Kemudian ada DPL terkait kemandirian, kesehatan ini yang baru. Bagaimana individu memiliki fisik yang prima, bugar, sesuai dengan nanti ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat kan itu juga termasuk ya di dalamnya terintegrasi. Kemudian ada juga itu komunikasi, ini juga yang baru, bagaimana kita membangun kemampuan komunikasi antar pribadi dan refleksi bagi anak-anak usia dini itu termasuk. Bagaimana nanti di awal itu mulai dia dari memahami bahasa reseptifnya, mulai nanti dia bisa mengkomunikasikan dari hasil kegiatan hari itu. Nah, itu juga nanti termasuk bagian-bagian dari pembelajaran mendalam ini. Nah, teman-teman, kita akan langsung seperti tadi disampaikan. Ada teori, ada praktek yang langsung kita eksekusi gitu ya, teman-teman, bunda-bunda semuanya. Nah,
Contohnya, jadi nanti ketika dapat 8 dimensi profil lulusan, pasti yang jadi pertanyaan tuh gitu ya. Udah tahu nih kita 8 dimensi profil lulusan, tapi mau diapain sih yang 8 ini? Itu ya yang jadi pertanyaan kita terus. Udah berulang ikut pelatihan, tetapi yang 8 dimensi ini mau kita kemanain? Letaknya di mana? Seperti itu. Nah, letaknya di mana? Salah satunya yang pertama itu nanti akan muncul di modul ajar bunda-bunda. Itu nanti akan muncul di modul ajar. Jadi nanti di modul ajar kita di PAUD itu biasanya nanti ada pada bagian identifikasi itu akan muncul kolom 8 dimensi profil lulusan. Nah, itu bisa kita checklist aja. Di dalam topik itu ada nggak tercapai nggak kegiatan misalnya keimanan dan ketakwaannya? Bisa nggak mencapai kreativitasnya? Bisa nggak mencapai komunikasinya, kesehatannya, dimensi profil lulusan? Gitu. Jadi dimensi profil lulusan ini nanti akan muncul pada modul ajar kita di perencanaan yang tentunya perencanaan ini akan sesuai dengan implementasinya gitu. Jadi ini akan muncul mulai dari modul ajarnya sampai nanti di perencanaan di pelaksanaannya di kelas. Oh, kegiatannya hari ini ngapain? Misalnya kegiatannya kayak tadi itu bercerita. Oh, berarti aspek komunikasinya muncul. Oh, hari ini kita ada kegiatan bermain peran. Di sana kreativitasnya muncul, penalaran kritisnya muncul, komunikasinya muncul. Nah, itu kita checklist. Oh, tapi di sini belum muncul ini keluargaannya. Ya nggak di checklist nggak apa-apa gitu. Itu ya yang pertama. Nah, sebelum kita lanjut ke penerapan, biar selesai satu-satu gitu. Ada yang mau ditanya, bunda-bunda, terkait 8 dimensi profil lulusan? Atau di akhir aja, Bu Eka? Sesi Boleh tanya di jawabnya akhir di barangkali akhir di aja akhir. ya. Iya. Karena kasihan yang di Papua nih, nanti udah sampai jam 12 malam. Oke. Kalau kita yang di sini masih jam 8 ya, bunda-bunda ya, yang masih di Indonesia bagian barat. Oke, jadi ini munculnya nanti itu di modul ajar bunda-bunda dan di kegiatan mainnya. Oke, 8334. Apa tiga yang kedua tadi bunda-bunda? 8 dimensi profil lulusan. Tiga yang kedua itu apa? Hmm? Tiga yang kedua Prinsip Pembelajaran mendalam. apa bun? prinsip 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 pembelajaran pembelajaran mendalam. Ada berapa prinsip? ada 3. Apa saja? pelajaran Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Menggembirakan. Ya, benar sekali. Jadi, nah bagaimana kita di dalam kegiatan bermainnya, khususnya kita ke anak usia dini, itu nanti bagaimana 3 penerapan prinsip ini muncul ketika di kelas. Kalau bahasa inilah yang mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Itu kalau bahasa Inggrisnya gitu ya. Jadi, kan deep learning, oh pembelajaran sekarang deep learning. Di situ ada mindful learning, itulah berkesadaran. Oh, ada meaningful learning, itulah kegiatan pembelajaran bermakna. Ada joyful learning, itulah yang menggembirakan. Nah, kita bahas dulu satu persatu konsepnya. Berkesadaran. Nah, bagaimana melalui kegiatan berkesadaran ini apa sih di dalam implementasinya gitu ya, Bunda? Ketika kita melihat penerapan prinsip berkesadaran di dalam implementasi pembelajaran kita di kelas, itu berkesadaran itu masuk ke bagaimana kita menciptakan kenyamanan bagi anak-anak kita, bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Bukan berarti nanti juga dia harus duduk rapi gitu ya. Nanti melihat kita. Nah, beda ya. Kalau kita di PAUD, fokus, konsentrasi, dan perhatian itu bisa terimplementasi ketika kegiatan main. Dia bisa warawiri sana-sini, memilih kegiatannya, tetapi dia fokus pada kegiatan itu. Gitu. Bukan yang diartikan fokus dia duduk kayak anak SMA kan fokus di kursinya gitu ya bunda-bunda. Nah kalau kita di PAUD itu implementasinya dia fokus pada pilihan kegiatannya, pada kegiatan tahapan kegiatan yang dilakukannya di hari itu. Kesadaran bagaimana dia kesadaran terhadap proses berpikirnya, keterbukaan terhadap perspektif barunya, dan keingintahuannya terhadap pengetahuan dan pengalaman baru. Itu di tahap mindful learning-nya atau berkesadaran. Yang kedua, itu tahap bermakna. Prinsip bermakna, maaf.
Di prinsip bermakna itu bagaimana teman-teman merancang pembelajaran itu bermakna, artinya kontekstual, relevan dengan kehidupan nyata, sesuai loh dengan kegiatan kita di sini. Oh, misalnya di Sumbar itu ada gempa bumi gitu ya. Itu akan bermakna ketika kita lakukan simulasi, misalnya karena kan sering ya terjadi gempa di sana. Tapi ketika kami di Kampar, itu mungkin akan lebih bermakna ketika misalnya kami membuat misalnya pembelajarannya itu terhadap banjir misalnya gitu. Karena lebih sering banjir kita di Kampar gitu ya. Asal hujan dikit nanti air PLTA-nya naik sering banjir. Nah, bagaimana simulasi terkait itu akan lebih bermakna. Itu bisa kontekstual sesuai dengan kehidupan kondisi daerah masing-masing dan sesuai dengan kehidupan nyata. Bagaimana dia nanti bermakna pembelajaran itu sehingga bisa diterapkan di sekolahnya masing-masing atau di kehidupannya masing-masing, di kehidupannya sehari-hari. Dan izin, kebetulan saya sekarang lagi dalam proses penyusunan ini ya, disertasi saya kebetulan membahas yang berkaitan dengan ini. Contoh, kemarin itu saya melakukan penelitian terkait pentingnya mencuci tangan. Itu hal sederhana. Jadi saya melakukan pembelajarannya itu eksperimen. Eksperimen mereka bagaimana nanti ada kuman di tangan. Jadi kalau nggak dikasih sabun, kumannya nggak hilang. Itu kan ada eksperimen yang pakai ladaku gitu ya. Maaf menyebutkan merek yang pakai lada. Nah, kita celupkan jari, ketika kita celupkan jari kita di sabun itu, di eh di lada itu, kita celupkan tidak pakai sabun, kumannya masih banyak. Tetapi ketika kita berikan dia sabun, kita colekkan sabun, kumannya hilang. Sehingga melalui eksperimen sederhana itu anak paham, oh ternyata cuci tangan itu perlu pakai sabun gitu. Sehingga dia paham bagaimana mencuci tangan itu perlu pakai sabun. Nah, kemudian juga bagaimana nanti kita kaitkan dengan pengalaman sebelumnya, kemudian juga kita kaitkan dengan bidang-bidang ilmu dengan pembelajaran sepanjang hayat ini bisa nanti dia bermakna sehingga dia bisa menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian yang ketiga, menggembirakan. Prinsip pembelajaran mendalam yang menggembirakan ini kalau di PAUD ini dari dulu ini sudah menggembirakan gitu ya. Dari banyak nyanyi-nyanyinya, bahkan kadang kita tuh sering kesel gitu ya bunda-bunda ya, ditanyain, ya, lah jadi guru PAUD emang perlu S1, perlu kuliah, apalagi nanti yang udah S2, yang udah S3 emang masih perlu kuliah, kan cuman ngajar anak PAUD, cuman nyanyi-nyanyi datang jam 8 pulang jam 10 gitu ya. Kesel nggak kita? Padahal kita harus riwah. Tiap ini ganti lagi kebijakan, perlu belajar lagi, belum selesai belajar K13, KIKD, udah ganti ke kurikulum Merdeka. Baru mulai paham CP-CP, bagaimana ATP, udah datang lagi deep learning gitu ya. Kita perlu belajar banyak hal. Jangan sampai nanti orang merendahkan profesi ini gitu. Kita kan nggak mau, apalagi sekarang di dalam perjuangan kesetaraan khususnya bagi PAUD-PAUD non formal. Nah, pembelajaran menggembirakan sebenarnya kalau kita di PAUD sudah lama terlaksananya. Bagaimana itu memang benar-benar anak-anak itu happy, tetapi dia belajar. Belajar tidak harus nulis terus gitu ya. Kadang-kadang dia lagi bermain peran, jangan sampai orang tua kita nanti berasumsi anak aku didatangkan ke sekolah, kami bayar SPP mahal-mahal, tetapi kegiatannya kok cuman jual beli gitu. Padahal jual belinya bermainnya bermakna dan menggembirakan. Ketika jual beli dia bermain peran, dia melihat di sana apa yang saya beli. Oh ini, saya mau beli mau beli sayur. Warnanya apa? Di sana dia belajar tentang konsep warna. Kemudian dia mau belinya berapa? Kata penjualnya. Mau belinya 5. Kata pembelinya. Mau belinya 5. Penjualnya ngasih cuma 3. Di sana dia udah belajar konsep matematikanya. Udah memahami. Benar nggak ketika dikasih 3, yang beli ini, dia harus bisa. Saya tadi mintanya 5, ini masih 3. Di sana dia akan belajar berhitung. Jadi jangan sampai orang tua berasumsi, anak aku sekolah, aku bayar mahal-mahal, tapi cuman main. Kalau jual beli di sekolah, di rumah mama bisa. Tetapi kita nggak gitu. Dia senang. Sambil belajar itu aku mau beli buahnya. Buahnya warna apa?
ini uangnya uang berapa. Di situ dia udah belajar sebenarnya konsep-konsep itu. Nah, sehingga nanti itu akan bisa memberikan makna dan menggembirakan. Bukan harus dia nulis, nulis, nulis yang memang ini gitu ya. Yang dituntut harus bisa menulis setiap hari, harus bisa baca. Memang benar, kita harapannya kayak gitu. Tetapi mungkin kita bisa merefleksi gitu ya, Bunda-Bunda. Apakah seorang dokter cukup dengan teorinya mengetahui, oh kalau orang sakit, kalau orang demam itu suhunya 37 derajat ke atas gitu, dia baru dikatakan demam. Atau mungkin dia detak jantungnya yang normal itu yang seperti ini. Dia belajar secara teori tahu, tetapi ketika dia praktekkan di lapangan, termometernya rusak, habis baterai. Mungkin dia kalau indera perabanya tidak bisa berfungsi dengan baik, gitu ya. Dia nggak tahu nih anak demam. Dia cuma tahu 37 gitu, di atas 37 udah demam, tapi dia nggak bisa meraba. Atau misalnya ketika dia pergi berobat, dia nggak bisa mendengar gitu. Bunyi detak jantung yang normal dengan tidak normal itu seperti apa, gitu ya. Nah, tapi secara teori dia tahu ya normal tuh gini-gini, tetapi indera pendengarannya nggak bisa membedakan mana yang normal, mana yang tidak normal. Sama kayak koki, gitu ya. Misalnya dia nggak bisa dengan aroma, dia tahu, oh ini masakannya nih udah mateng. Atau ini udah hangus gitu ya, kayak ke ibu-ibu deh kalau di dapur. Udah bau dikit kita indera penciuman, oh itu di dapur belum dimatikan ya kompornya gitu kan. Nah, ketika kita tidak bisa merasakan indera-indera peraba yang itu distimulasi di pembelajaran di PAUD, kita tahu secara teorinya, kalau baunya gini, ini nggak normal. Kalau masak enak, ini perlu 3 sendok garamnya, perlu ini. Secara teori kita tahu, tetapi ketika kita mengimplementasikannya, kita tidak bisa menggunakan sensori motor yang mungkin sering itu distimulasi di PAUD, ya apa gunanya segala macam teori sama. Kalau orang tua yang hanya menuntut anaknya pandai baca, pandai tulis, oke dia pandai baca, dia pandai tulis. Tetapi dia nggak tahu makna dari apa yang dia lakukan. Dia pandai nulis angka 1 sampai 100. Tetapi dia nggak tahu loh konsep ini satu buah apel, ini dua. Dia nggak bisa membedakan mana yang satu, mana yang dua. Nah, sehingga konsep-konsep pembelajaran bermakna, menggembirakan, apalagi bagi kita yang berada di pondasi awal anak usia dini itu sangat penting sebenarnya. Nah, sehingga melalui prinsip-prinsip pembelajaran ini kita harapkan kita bisa melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan di sekolah. Oke, tadi ada yang raise hand. Maaf, tadi belum saya tanggapi, takut nanti lupa. Ibu siapa tadi yang raise hand, Bu Eka? Tadi kayak ada yang raise hand ketika saya jelaskan. Maaf. Nah, bunda-bunda kalau ada yang mau ditanyakan atau apa boleh raise hand yang nggak usah diturunkan, biar nanti kita bisa ini sampaikan gitu ya. Kalau ada yang mau tanya nanti boleh raise hand. Oke, saya izin lanjutkan ya. Udah 8:30 nih rupanya. Janji diskusinya bentar aja ya semalam gitu ya Umi Nuraila. Berapa menit aja ya. Pokoknya Rupanya seasiknya kita enjoy dan kita menikmati. Silakan oke. lanjut. Ya, izin ya bunda-bunda. Boleh sambil-sambil istirahat didengerin gitu ya. Wah, semoga ada manfaatnya lah gitu. Oke, yang kedua, Hmm. yang tadi 8-3-3-4. Tiga yang kedua tadi prinsip. Tiga yang ketiga apa? Apa bunda-bunda yang ketiganya? Pengalaman belajar. Pengalaman belajar. Ya, jadi di dalam implementasi pembelajaran ini kita akan ada nanti tahapan pengalaman belajar. Jadi kita langsung to the point nih. Kalau kita belajar secara teorinya, yang udah ikut webinar, pelatihan banyak-banyak, workshop, itu ada turunannya ya, dari taksonomi Solo, taksonomi Bloom gitu ya. Kenapa nanti mulai dari C1, C2, C3 sampai C6, bagaimana mulai dari memahami, mengaplikasi, merefleksi, itu ada teorinya. Tetapi di malam ini, sesuai judulnya dan tujuan dari kelas PAUD Berdaya ini, kita itu lebih ke implementasi sharingnya. Implementasi di kelasnya kayak mana? Nanti kalau memang perlu secara teorinya ini, kita bisa. Boleh request nanti ketika ngisi link sertifikat, nanti request, oh besok teorinya lagi. Boleh, silahkan. Jadi di malam ini kita lebih ke
konsep-konsepnya dikit aja, tapi dapat, dan ini implementasinya gitu ya Bunda-Bunda. Jadi kalau kita berbicara teorinya ini turunannya banyak, kenapa sampai ke pengalaman belajar, tetapi di implementasinya itu akan ada tiga pengalaman belajar yang muncul nanti di dalam pembelajaran mendalam. Itu mulai dari tahap memahami, mengaplikasi sampai merefleksi. Nah, bagaimana di pembelajaran itu memahami tahap awal peserta didik untuk aktif mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber. Contoh di PAUD itu apa, Bunda-Bunda? Langsung aja deh to the point kita diskusinya biar biar nyambi. Kalau di PAUD itu tahap memahami ini kayak mana kita bisa dapat? Ada yang mau sharing? Bu Widya nih udah senyum-senyum dari tadi. Boleh? Dari mana Bunda Widya? Ah ya belum diaktifkan suaranya. Dari Mentawai, Bu. Oh, Mentawai ya. Ya, Gimana Bu Widya? Kalau tahap memahami ini seperti apa contohnya? memahaminya pengalaman belajarnya, Bu, dia menarik apa yang kita kita refleksikan ke anak murid kita, peserta didik kita. Misalnya temanya tubuhku, anggota tubuh. Jadi anak tahu ini yang di bagian wajah itu ada mata, apa fungsinya. Jadi ya, menganalisa langsung praktek ke depan kelas, memperagakan dirinya gitu, Bu. Oke, betul Jadi sekali. Jadi anaknya langsung ya. berinteraksi antara satu sama yang lain, Bu. Oke. Begitu, kira-kira lebih kurang, Bu. Oke, bagus sekali Bunda. Jadi di tahap dia itu langsung melihat ini secara langsung gitu ya. Oke, Iya, bisa melihat secara langsung kalau kita di PAUD gitu ya. Ini loh mata ini. Atau bisa juga melalui membaca buku cerita ya atau juga mendongeng, bisa cerita dan mendongeng. nyaring. Iya, misalnya juga bisa kita pakai video. Hari ini kita mau belajar dari panca indera, lihatkan langsung atau baca buku tentang itu atau lihatkan gambar, lihatkan video. Nah, nanti mengaplikasikan langsung diimplementasikan di dalam proses pembelajaran dan di dalam kontekstualnya merefleksi. Jadi setelah dia memahami, kalau saya itu yang kemarin di penelitian saya itu, misalnya dia tahap memahami, kayak tadi, saya kembali ke satu contoh yang memang mudah kita ingat saja. Kayak tadi mencuci tangan. Dia memahami dulu dari buku, dia baca buku cerita tentang pentingnya mencuci tangan. Kemudian di tahap berikutnya, dia nanti bisa pembelajaran tadi memahami juga, masih memahami, dia tadi pakai praktek eksperimen. Dia pakai eksperimen tentang kuman. Setelah itu mengaplikasikan, dia praktekkan cara mencuci tangan yang benar. Langkah-langkahnya kan ada ya, 6 langkah cuci tangan, ada gerak dan lagunya. Itu bisa sekaligus melalui prinsip menggembirakan tadi. Nah, di akhir dia itu bisa bercerita. Si anak bisa bercerita apa saja sih pentingnya mencuci tangan, kapan waktu kita mencuci tangan, misalnya kayak gitu. Dia bisa merefleksi kembali, memaknai proses dari hasil praktek yang sudah dilakukannya. Nah, itu mungkin tahapan-tahapan pembelajaran. Oke, kita akan langsung ke implementasi. Di sekolah gimana, Bun? Mau diapain yang pengalaman belajar sama prinsip belajarnya gitu ya? Pasti itu tuh pertanyaannya kalau bunda-bunda PAUD. Udah tahu nih kita memahami, udah tahu nih kita mengaplikasi, udah tahu merefleksi. Jadi mau diapain nih tahap-tahap sama prinsipnya gitu. Oke, nih mau kita giniin, Bun. Jadi jadi di modul ajarnya nanti itu akan muncul gitu. Ini contoh, ini sebenarnya nggak benar, bukan nggak benar, nggak satu-satunya yang benar gitu. Ini bisa bunda-bunda sesuaikan dengan sekolah masing-masing. Ini bukan yang paling benar, nggak. Ini kita juga masih sama-sama belajar karena deep learning ini hal yang baru. Saya di sekolah juga masih belajar. Kami juga masih apa ya? Masih mencoba-coba gitu ya, masih mencari-cari referensi. Jadi ini salah satu contoh modul belajar kami. Contohnya kemarin itu di pembelajaran topik alat komunikasi gitu. Nah, di awal, di tahap memahami, dia menggunakan prinsip berkesadaran dan bermakna. Anak itu nonton video dulu. Di situ dapat juga pemanfaatan digitalnya. Dia nonton video tentang alat komunikasi media elektronik gitu. Dia mulai itu.
Kemudian di tahap kedua, di tahap mengaplikasi berkesadaran bermaknanya, dia menggunakan prinsip itu atau juga boleh menggunakan prinsip menggembirakan di sini sebenarnya masuk juga bisa di kegiatan ini. Dia membuat telepon sederhana dari barang bekas itu kegiatannya. Setelah dia buat, dia praktekkan langsung. Setelah dia buat telepon sederhananya nanti dari kaleng bekas dia praktekkan bagaimana main telepon-teleponan. Misal dia bermain peran itu kan yang sederhana banget gitu ya, yang sering project-project mini yang bisa dilakukan di kelas. Atau yang lainnya banyak. Kayak misalnya hari ini praktek membuat jus buah, misalnya kayak gitu. Pertama dia baca buku cerita, nanti dia bisa mempraktekkan membuat jus, mulai dari motongnya, bersihkannya, motongnya, nanti sampai dia minumnya gitu ya. Bisa di tahap itu. Di akhir, dia akan mempresentasikan. Jadi anak akan bercerita, mempresentasikan jangan dibayangkan dia pakai PowerPoint, pakai PPT, enggak gitu ya Bun. Presentasi versi anak usia dini, kita minta dia duduk, kita minta dia maju ke depan kelas, minta ceritakan kembali kegiatan apa hari ini. Itu sudah tahap mempresentasikan gitu. Jadi bukan berarti dia harus ada infokus, harus ada PowerPoint-nya, tidak. Jadi dimanapun ini bisa diterapkan, di Papua pun bisa tuh Bu, siapa tadi namanya? Yang dari Papua itu juga bisa. Mary. Jadi dimanapun kita itu bisa kita sesuaikan dengan kondisi masing-masing gitu. Nah, itu tiga prinsip dan tiga pengalaman belajar yang bisa diimplementasikan di PAUD. Jadi mau letak di mana di PAUD, Bu? Di modul ajarnya nanti muncul. Step by step ini muncul di modul ajarnya. Gitu, Bunda. Dan diimplementasikanlah ini sebagai langkah-langkah pembelajaran mulai dari dia nonton video, mulai dia mempraktekkan, sampai nanti dia bercerita di akhir. Oke, kita lanjut ke yang 4, kerangka pembelajaran. 8334. Yang keempat itu ada 4 kerangka pembelajaran, yang mana di kerangka pembelajaran ini ada praktek pedagogis. Praktek pedagogis ini nanti eh, terkait dengan strategi mengajar yang dipilih guru untuk mencapai tujuan belajar pada dimensi profil lulusannya. Kemudian nanti ada kemitraan pembelajaran. Bagaimana di dalam pembelajaran itu nanti akan ada kolaborasi. Misalnya nih, hari ini tentang tema kalau di PAUD itu ada air udara api gitu ya. Misalnya air udara api. Mudah-mudahan nanti bisa misalnya mau kerja sama dengan damkar. Kita bisa masukkan di kegiatan pembelajaran ini, oh ada damkar. Oh hari ini topiknya tentang pekerjaan. Kita bisa kerja sama orang tua sebagai narasumber, bisa mitranya orang tua. Oh hari ini tentang tanaman. Bisa mitranya, kalau di desa-desa itu ada dasawisma ya Bun. Saya pernah juga Iya. dengar kemana itu ada toga, ada di sekolah di desa-desa itu mereka itu ada buat tanaman obat keluarganya per daerah gitu. Itu bisa kita jadikan mitra kita untuk kerjasama. Kemudian misalnya pas tema tanaman, tema binatang, kita misalnya itu kerjasama sama punya tetangga yang punya sapi banyak gitu, atau punya kambing, punya peternakan, kita bisa kerjasama. Kita bawa anak pembelajaran ke sana, kita bisa bermitra sama mereka. Begitu juga nanti untuk pembelajaran di SD, SMP, SMA, barangkali bisa kerja sama secara langsung. Dia nanti bisa kayak ini, kayak apa namanya itu, ke Pak Kadesnya, atau nanti dia bisa ke mana ya? Kalau elektronik tadi itu bisa dia ke radio, ke pemancar televisi misalnya. Atau kayak hari ini, kegiatan yang hari ini membatik, kita bisa membawa pengrajin batik, kayak kayak gitu. Itu kan bisa kerjasama. Kemitraan pembelajarannya itu akan muncul. Nah, kemudian yang ketiga, itu kerangka pembelajaran. Itu nanti muncul dari lingkungan pembelajaran. Jadi lingkungan pembelajaran tidak hanya dalam kelas. Pembelajaran di PAUD itu ada di dalam kelas, luar kelas, bahkan di luar sekolah. Ketika bunda-bunda ngajak anak outing kelas, pergi ke kandang sapinya Pak Kades misalnya gitu, itu udah belajar. Itu bukan pergi jalan-jalan tak bermakna, tetapi itu ada tujuannya. Ketika kita mengajak anak pergi ke mana lagi ya yang sering panen jeruk di desa kita, di daerah kita.
ya itu sudah pembelajaran. Jadi nggak perlu yang mahal-mahal, harus misalnya harus bayar ke, mohon maaf, misalnya cooking class kemana gitu kan. Nggak perlu. Mau cooking, kan ada kan beberapa tempat memang yang menyediakan, oh saya nggak bilang brand ini, mereka kita bisa kunjungan ke sana, bayar sekian untuk cooking class. Bisa bunda-bunda ajak misalnya nanti orang tuanya ke sekolah masak bareng, itu udah bermitra sama orang tua. Lingkungan pembelajarannya kita misalnya kita panen padinya yang ada di desa itu udah bisa pembelajaran sebelum kita misalnya masak cooking class bareng sama orang tuanya, kita ini ke sawahnya yang ada di desa itu. Eh, Nanti kita ajarkan anak bagaimana nanam padi, bagaimana panennya, seperti itu. Itu sudah masuk ke pembelajaran, sudah masuk ke lingkungan pembelajaran. Nah, termasuk juga lingkungan virtual. Kalau lingkungan virtual ini mungkin lebih ke sekolah menengah ke atas ya, yang bisa pakai Zoom atau mungkin eh, secara virtual. Tetapi di daerah-daerah lain, di sekolah-sekolah yang memang besar-besar, yang memang memang memanfaatkan IT dengan ini, kalau misalnya kayak kemarin itu pas lagi demo ya, lagi turun semua. Nah, beberapa sekolah itu mereka memfasilitasi anak-anak anak TK gitu. Saya ngelihat teman-teman itu ada anak TK dia belajar pakai Zoom, tetap tetap masuk walaupun karena kondisi kan ada tuh ya surat edaran tanggal berapa kemarin tuh yang waktu turun semua. Nah, ini sehingga sekolah di pembelajaran dari rumah BDR. Nah, beberapa sekolah mereka mengadakan pembelajarannya pakai virtual. Itu termasuk lingkungan belajar secara virtual. Nah, kemudian yang keempat itu pemanfaatan digital. Ini juga termasuk salah satu kerangka pembelajaran pada pembelajaran mendalam. Bagaimana pemanfaatan teknologi digital ini juga memegang peran penting sebagai katalisator untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif. Apalagi kadang-kadang anak usia dini itu lebih menarik ya kalau ada animasi, ada yang dilihatnya, gambar-gambar. Seperti itu akan lebih menjadi sumber belajar yang menyenangkan juga. Oke, sedikit lagi. Ini dah yang terakhir nih bunda-bunda materinya. Oke, contoh implementasi dari 4 kerangka pembelajaran di PAUD. Nah, kita langsung eh eh, muncul, Ya, muncul bunda, masih muncul. muncul? Masih Di muncul. saya kok hilang ya sebentar. Oke, kita akan bahas satu persatu. Implementasi 4 kerangka pembelajaran mendalam di PAUD. Contoh, yang pertama nih saya ambil salah satu dokumentasi saya ketika kemarin penelitian di salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Kampar. Tadi saya udah izin juga nih sama yang punya untuk menampilkan fotonya. Ini salah satu contoh pembelajaran inquiry atau pembelajaran eh dia bisa apa namanya itu bisa mengeksplorasi ini yang saya tadi ceritakan. Mereka melihat bahwa kita anggap lada itu kumannya, dia bereksperimen, nanti dilihatnya pakai kaca pembesar, dia langsung praktek, oh ternyata kita perlu cuci tangan pakai sabun. Nah, di implementasi ini kita bisa menggunakan pada tahapan praktek pedagogisnya. Bagaimana pembelajaran, jadi di praktek pedagogis itu bagaimana pembelajaran itu kita bisa membuat berbagai model-model atau metode. Jadi ini praktek pedagogis bukan hal baru. Di PAUD kan kita sudah ada pembelajaran STEAM, sudah ada inquiry, project, atau yang sederhana, ada bermain peran nggak Bun di sekolah? Ada metode bercerita nggak? Gitu kan? Ada apa lagi ya kalau yang di PAUD yang sering itu? Ada metode bernyanyi gitu ya. Ada praktek langsung. Nah, itu nanti akan muncul di praktek pedagogisnya. Nah, saya kembali ke yang pertama tadi, maaf nih. Ini muncul kelihatan, oh nggak kelihatan. Nanti saya inikan lagi. Sebentar ya, di stop share. Maaf. Bentar. Muncul kok Bu Ika? Hah? Masih muncul. Bentar, udah saya stop share. Tadi muncul. Oh, tadi muncul ya. Sebentar. Oh, oke. Atau sambil saya nunggu ini ada yang mau ditanyakan bunda-bunda? Ada nggak sambil saya nih mau lihat filenya? Oops. Boleh ditampung dulu bunda mungkin? Ya, boleh barangkali ada yang punya pertanyaan atau yang ingin kita lebih lanjut.
Silakan raise hand biar kita tampung dulu. Sebentar. Hmm. Kalau nggak ada nanti di akhir aja nggak apa-apa. Hmm. Oke. Dimunculin nanti di mana? Nanti kita pasti nanya munculin nanti di mana gitu ya. Oke. Ups, bentar. Oke. Udah muncul, Bun? Udah Oke. muncul mereka? Oke. Oke, nah, izin Bunda-Bunda nih implementasi 4 kerangka pembelajaran mendalam di PAUD. Ini misal tadi kayak di praktek pedagogisnya, itu yang muncul tuh nanti metode pembelajaran kita